Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa da'wa bida'watihi ila yaumi yalqahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ilmina warzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali. Amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya, di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama duduk bertolabul ilmi, mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan dan kebodohan yang ada pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ciri pembeda dari orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, hidup berjalan, yang Allah berikan cahaya kepada mereka. Dengan ilmu mereka bisa membedakan dari kebaikan dan keburukan, bisa membedakan petunjuk, sunnah, dan perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari amalan-amalan jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah yang berasal dari budaya Islam, budaya di luar Islam. Maka merupakan nikmat yang besar kita sama-sama mempelajari, saling nasihat menasihati di atas iman, di atas sunnah, dan di atas tauhid, dan kita nasihat menasihati tentunya di atas ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pembahasan kita di hari-hari ini masih berkaitan seputar perkara penyelenggaraan jenazah atau hukum-hukum yang menyangkut, meliputi dalam menyelenggarakan jenazah dari kaum muslimin. Sebab bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan hidup matinya kita itu sudah diatur di dalam Islam. Bagaimana seorang muslim hidup, dia tumbuh, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia mencari nafkah, bagaimana seorang muslim melangsungkan pernikahan, membina rumah tangga, mendidik keluarga anak-anaknya, menyambung tali silaturahim, karib kerabatnya, menyambung hubungan sesama
saudara-saudara kaum muslimin sampai datang ajal menjemput kita semua. Ini dalam Islam aturannya sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat terang. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktukum 'alal bayda." Yani Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah saya meninggalkan kalian kecuali di atas suatu petunjuk. Lailiha kanahariha. Yang petunjuk itu atau agama itu sangat terang. Malamnya sama dengan siangnya. Semisal dengan siangnya. Maksudnya Islam ini sudah terang benderang. Ya. Apapun yang tersamarkan, yang kadang sebagian orang kadang tidak mengetahui atau jahil atau dia tidak mau mempelajari ataukah dia bodoh terhadap aturan Islam, maka akan muncul perkara-perkara yang membuat dari hukum-hukum Islam itu tidak terang di tengah kaum muslimin, sehingga terjadinya banyak penyelisihan atau pelanggaran terkait dengan hukum dan aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di dalam kitabnya dan di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan materi kita. Di malam hari ini kita akan menjelaskan seputar al-umurul lati tunha 'alal janaiz. Yaitu perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang dilarang di dalam hukum-hukum jenazah. Seputar jenazah ini. Iya. Mukadimahnya sudah kita sebutkan kemarin. Seputar pendahuluan tentang banyak mengingat kematian. Nah, beberapa perkara banyak disebutkan oleh para ulama dari jumlah yang dibuat-buat atau diadakan ya dalam penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, ketika mayit seorang muslim sudah meninggal dunia. Dan ini yang paling banyak kita saksikan atau banyak kita temukan ketika telah meninggal dunia, maka ada yang disebut dengan mandi jenazah. Ia memandikan mayit atau jenazah. Sebagian orang mengatakan bahwa memandikan jenazah sebelum dia dimandikan dengan mandi yang besar, itu dimandikan dulu dengan mandi yang kecil. Mandi kecil. Itu ada bahasanya ya. Dimandi sala. Dimandi salah-salah. Ya, dimandikan dulu, habis itu dia solati. Dia solatkan di tempat dia mandikan itu. Dan ini saya yang lihat langsung karena saya yang mandikan. Saya mandikan, kemudian datang orang tua itu dia solati di situ. Padahal belum dikafani, belum ini. Di tempat mandi di dapurnya, di tempat pemandian jenazah itu dia solati dan tidak menghadap kiblat pada waktu itu. Ya, dikatakan ya ini kebiasaannya. Tradisinya yang berjalan di tengah mereka, dan tentunya setiap daerah, setiap suku, ya setiap kabilah, tempat itu beda-beda ya cara mereka mengurus jenazah ini seorang muslim. Ya, yang saya temukan dulu itu ada di sana, di luar dari daerah kita. Di luar dari tempat kita ini di selatan. Nah, itu seperti itu. Ada namanya apa? Mandi salah. Dan ini tidak ada tuntunannya. Ya. Tidak ada apa? Tuntunannya. Dimandikan mandi kecil sebelum mandi besar. Mandi besar. Nah,
Kemudian dari perkara juga yang termaksud menyelisihi atau yang dibuat-buat dalam penyelenggaraan jenazah, ya, ketika sebelum dimandikan itu dibacakan surat Yasin. Dibacakan apa? Surat Yasin kepada orang meninggal. Dibacakan surat Yasin kepada orang meninggal. Memang ada riwayat hadis yang menyebutkan ini, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin terhadap orang yang meninggal di antara kalian. Atau pemahamannya, bacalah surat Yasin terhadap orang yang akan meninggal di tengah kalian, di antara kalian. Baik. Ini membaca Al-Qur'an itu baik. Ya, membaca Al-Qur'an itu apa? Baik. Dianjurkan, diperintahkan, karena membacanya itu adalah ibadah. Membaca Al-Qur'an itu adalah bentuk ibadah secara umum. Ya, secara umum. Akan tetapi ketika ibadah ini diikat dengan kondisi tertentu dan waktu tertentu, maka ibadah seperti ini membutuhkan dalil yang terang atau dalil yang jelas di dalam pelaksanaannya. Ya, seperti hadis yang tadi diriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin terhadap orang yang meninggal di antara kalian. Dan hadis ini itu para ulama ahli hadis mengatakan hadisnya lemah atau hadis dhaif. Hadis yang lemah yang mana para ulama tidak mengamalkan hadis ini. Tidak mengamalkan hadis ini di dalam menyelenggarakan jenazah. Sebelum dia dimandikan dibacakan dulu Yasin. Ya, dibacakan Yasin. Nah, dan ini tentunya menyelisihi dan mengada-ngada atau mengadakan suatu tuntunan bentuk dari ibadah yang tidak ada atau tidak diamalkan oleh pendahulu dari kaum muslimin. Apakah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini tidak menunjukkan hal tersebut ada pensyariatannya secara terang. Dan para ulama sepakat hadis lemah itu tidak bisa diamalkan. Tidak bisa diamalkan di dalam dasar tidak bisa dijadikan dalil di dalam landasan beramal. Ini hadis lemah. Adapun sebagai motivasi, sebagai memberikan semangat untuk beramal, para ulama membuka pintu untuk memberikan motivasi bagi kaum muslimin. Ya. Dengan adanya hadis-hadis lemah ini diberikan syarat-syarat, bisa dipakai dengan syarat-syarat tertentu. Adapun yang kita bahas tadi tentang surat Yasin tersebut. Nah, dan para ulama mengatakan tidak ada keutamaan surat Yasin yang dibaca baik di malam Jumat, di hari Jumat, maupun dibaca bagi orang-orang yang telah meninggal, dibacakan bagi orang-orang yang telah meninggal. Ini tidak ada keutamaannya, tidak ada fadilahnya, dan tidak ada asar yang menunjukkan hal tersebut diperintahkan. Nah, kemudian perkaranya sangat banyak sekali yang disebutkan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Ini seputar hukum-hukum yang menyelisihi dari tuntunan syariat. Kemudian yang berikutnya, perkara yang dilarang atau menyelisihi adalah seperti yang saya sebutkan tadi, mensolatkan atau mensolati jenazah sebelum jenazah itu selesai dimandikan dan dikafani. Selesai dimandikan dan dikafani. Jadi sudah ada yang solatkan terlebih dahulu. Kalau ditanya ini solat apa? Ini
di sholat sholat kecil. Ya, kalau mandinya ya mandi kecil, begitu. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian dari perkara yang tidak ada syariatnya juga adalah menaruh mushaf di di kepala mayit. Ya, menaruh mushaf Al-Qur'an di kepala orang yang meninggal yang dibungkus oleh kain tersebut. Nah, kemudian dari perkara juga yang menyelisihi ya tuntunan di dalam penyelenggaraan jenazah, i'tiqadu ba'dihim anna ruhal mayit tahumu haula al-makani alladhi mata. Kata Syekhul Albani, seseorang meyakini bahwa ruh orang yang meninggal dunia itu berkeliaran atau berada di sekitar rumah tempat dia meninggal. Iya, tempat dia meninggal. Bahkan ada yang mengatakan kalau mayit itu meninggal, dia akan tinggal di rumahnya selama berapa? 40 malam. Dia tinggal di situ, dia perhatikan apakah ada dari keluarganya yang datang, mendoakan atau mengajikan begitu. Nah, ini tidak ada tuntunannya. Ya, datang dalam hadis yang sangat panjang sekali. Dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam Ashabus Sunan itu menjelaskan tentang ketika ruh seorang muslim dicabut, ya, ditarik, maka dia akan dibawa ke atas langit untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ruh orang yang beriman ini memiliki ciri baunya ya sangat wangi dan seterusnya disebutkan dalam riwayat tersebut. Kemudian dibukakan pintu langit yang pertama, kedua dan seterusnya sampai dia diperintahkan untuk kembali ke bumi. Ya, masuk di alam barzakh, di alam kuburnya. Di alam kuburnya. Makanya ketika ada dari saudara kita yang meninggal, itu disegerakan untuk dimakamkan, dikuburkan. Penyelenggarannya disegerakan. Ya. Dipersiapkan semua dari keperluannya untuk agar supaya jenazah ini segera dikebumikan. Nah, kemudian dari perkara yang juga menyelisihi sunnah adalah mentalkin al-mayyit, yaitu membaca talqin dengan kalimat la ilaha illallah terhadap orang yang sudah mati. Ditalqin. Dia sudah mati, kemudian dipanggil orang, ayo bacakan talqin di sekitar mayit tersebut. Ya, di sekitar apa? Mayit tersebut. Dan ini juga tidak ada dalilnya. Ada dalilnya, tapi dalilnya bukan ini penempatannya. Rasul mengatakan, "Lakkinu mautakum bila ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang hampir meninggal, orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan maksudnya talkinkan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena ketika ditalkin orang yang sudah meninggal, maka dia tidak mendengar lagi. Karena jasadnya sudah sudah kaku. Tidak bernyawa lagi. Maka yang bisa memberikan manfaat ketika dia masih hidup, detik-detik atau ruhnya akan ditarik oleh malaikat ya, untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Naam. Kemudian dari perkara yang menyelisihi juga dari tuntunan syariat dalam penyelenggaraan jenazah, wad'ul mayyiti ala qadri thalatha layalin, membiarkan mayat didiamkan selama 3 malam. Ya, selama apa? 3 malam. Nah, ini tiap daerah itu ada anunya ya. Kadang 1 minggu disimpan, ditaruhkan lilin, bunga-bunga, ya, dikumpul foto-fotonya di situ. Ini ada dari budaya, tradisi yang ada di sebagian daerah di negeri ini. Ya, dan ini juga menyelisih apa? Perintah Rasulullah SAW. Nabi mengatakan asri'u bil janazah. Bersegeralah jenazah itu. Bukan apa? Menyimpannya 3 malam atau lebih daripada itu. Kemudian dari perkara yang dibuat-buat atau diadakan, zikrul ghasili zikran min adhkari inda kulli adwin yaksiluhu. Yaitu ketika memandikan jenazah, orang yang memandikan itu diharuskan dia membaca setiap anggota tubuh yang dia siram, yang dia mandikan. Jadi ketika membasuh tangan, apa dia baca? Ada bacanya. Membasuh kepala, dibasahi, apa bacanya? Ya, dibersihkan perutnya, apa bacanya? Iya. Dan ini jamaah sekalian tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Seandainya ada seperti ini, bacaan-bacaan ketika kita mencuci, apa yang dibaca tangannya, perutnya, kakinya, ya, maka itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sudah diterangkan hukum-hukumnya. Tetapi tidak ada yang kita dapatkan satupun bacaan-bacaan tersebut, ya, ketika kita diperintahkan apa? Memandikan jenazah. Nah, jadi Syekh Al-Albani rahimahullah taala di sini menyebutkan dengan pembahasan yang luas sekali, karena di setiap daerah itu memiliki tradisi masing-masing. Tradisi masing-masing. Kemudian kata beliau, al-kafanu wal khuruju bil janazah, mengkafankan dan keluar dengan membawa jenazah. Baik. Dari perkara yang menyelisihi, ya, perkara yang menyelisihi penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam, yang pertama, setelah dikafani, kemudian sudah disolati, maka jenazah dibawa untuk keluar. Kata beliau, kitabatus mil mayyiti wa annahu yashhadu bi syahadatain wa asma ahli baiti alaihim. Nah, yaitu menulis nama mayit. Menulis nama mayit di suatu kertas begitu, maka ditaruh di kapannya, di jasadnya. Kemudian ditulis di situ bahwasanya fulan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dituliskan nama-nama keluarganya. Ini jarang ya kita dapati di tempat kita ini, tetapi itu mungkin ada di sebagian tempat. Ada di sebagian tempat. Kemudian dari perkara yang dibuat-buat juga, adalah ketika keluar untuk membawa mayit jenazah ini, itu dengan apa istilahnya, ada taburan-taburan
Apakah ditabur di biji-bijian, ya, ketika diangkat kemudian ditaburi, atau ada yang dilakukan di hadapan jenazah itu? Apakah dari hewan-hewan dilepas begitu? Iya. Ini di sebagian tempat ini ada begitu ya. Tidak tahu kalau di sini apa ada atau tidak? Ada. Ya, ada hewan yang dilepas. Ada hewan yang dilepas untuk dijadikan sebagai simbol. Atau apakah disembelih di situ atau di kuburannya nanti? Ini perkara yang sangat besar. Artinya penyelisihannya sangat besar sekali. Ya, penyelisihannya sangat besar. Kemudian dari perkara yang juga menyelisihi atau dibuat-buat itu membacakan biografi mayit fulan bin fulan begini, jabatannya seperti ini, untuk memuji-muji di hadapan manusia, memuji dia, ya, memuji dia bahwa dia adalah orang yang sangat berjasa sekali, sehingga ketika dia puji itu, dia bacakan itu, maka orang-orang kan bersimpati, iya, untuk merasa kehilangan sosok seperti ini. Sosok seperti ini. Para ulama saja rahimahullah taala itu tidak pernah mereka disebut-sebut riwayatnya. Ulama ini telah mengajarkan ilmu ini, menamatkan kitab ini, misalnya seperti itu. Itu tidak ada seperti itu. Ya, dan ini perkara yang diada-adakan atau dibuat-buat atau masuk dalam bab amrun min umuril jahiliyah, perkara-perkara yang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ya mungkin di luar Islam atau di luar dari negeri Islam ini ada seperti itu. Tidak tahu ya kalau di agama Nasoro mungkin ada seperti itu. Kalau antum tahu, mungkin mereka bacakan riwayatnya dari awal sampai akhir. Ya, nah ini juga ada di kita seperti itu. Nah, kemudian dari perkara yang menyelisihi dan diada-adakan dalam penyelenggaraan jenazah sangat banyak sekali. Yang paling besarnya adalah meratapi jenazah. Ya. Nah, meratapi jenazah. An-Nihaya. Baik. Rasulullah SAW menyebutkan, innal mayyita yu'adzabu bima yunaha alaihi. Sesungguhnya orang yang meninggal, mayit, itu akan disiksa disebabkan orang-orang yang meratapinya. Orang-orang yang meratapinya. Jadi ketika ada orang meninggal, dari kebiasaan jahiliyah terdahulu, maka ada orang yang mengumumkan di atas bukit atau dia naik di atas loteng rumah dan berteriak, si fulan telah meninggal dunia, fulan bin fulan meninggal dunia. Tujuannya dia umumkan itu agar supaya manusia datang meratapinya, menangis. Dan ini perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah. Yang dibolehkan adalah kita mengumumkan saja. Mengumumkan saja bahwa telah meninggal saudara kita fulan bin fulan, akan dikebumikan misalnya jam sekian di rumah duka ini. Maka kita yang mendengarnya yaitu datang untuk melihat, ya, menyaksikan dari dia dimandikan, menunggu
dikafani, kemudian disolatkan. Kemudian disolatkan. Nah, ini yang harusnya seperti itu. Dengar juga? Jelas? Jelas sih? Baik. Baik. Jadi meratapi jenazah artinya apa? Menangisi jenazah. Maksudnya tangisan yang disertai dengan suara. Jadi kalau orang menangis itu kan ada suaranya. Kalau menangis saja, menangis artinya mengeluarkan air mata saja, itu menangis. Tapi kalau ada suaranya dengan suara yang seakan-akan dia tidak terima kematian saudaranya ini atau keluarganya ini yang haram. Ini yang apa? Haram. Apalagi kalau ada dia menangis sambil bergerak, misalnya dia pukul badannya atau dia robe-robe bajunya atau pokoknya dia bergerak saja, ya. Nah, itu menunjukkan dia tidak terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Albani rahimahullah taala menjelaskan bahwa hadis ini itu diperkecualikan orang-orang yang meninggal dunia dan dia tidak memberi wasiat, tidak menyampaikan kepada keluarganya bahwa kalau saya mati nanti jangan ada yang menangis begini ya. Sampaikan seperti itu. Kalau saya mati jangan panggil orang untuk saya ditangisi begini. Dia harus sampaikan itu. Karena memang kebiasaan kita di sini di daerah kita ini, di tempat kita ini, kalau ada yang meninggal ya pasti itu alam yang meruruh mata itu. Menangis betul. Iya. Apalagi kalau perempuan, wanita, wah itu kadang sampai pingsan. Nah, itu seakan-akan hidupnya itu sudah hancur. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan dia tidak paham tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidup dan mati itu sudah Allah tentukan. Makanya kita harus ridho dan pasrah. Ketika kematian datang, kita ikhlas dan kita ridho. Ridho itu kita menerima dan kita puas. Ya, kita terima dengan sebenar-benarnya penerimaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan takdir itu kepada kita. Ya memang ketika orang tua kita, bapak kita meninggal atau anak kita meninggal dunia ini memang musibah. Ya. Tetapi ketika kita sabar di atas musibah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan musibah itu akan berubah menjadi nikmat. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan di dalam hadis-hadisnya. Ketika ada seorang ibu yang meninggal anaknya, dia sabar, maka dia sabar dan ikhlas kepada Allah, ridho, maka akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam hadis Riyadhus Shalihin, kitab beliau. Iya, kalau dia sabar. Ya, kalau dia bersabar. Jangan bilang kalau hari itu dia sabar, besoknya dia tidak sabar. Nah, itu sama saja. Mungkin 1 hari dia sabar, 2 hari. Dikatakan dia bersabar terus. Ya, dia tidak mengeluh begitu. Apalagi keluar ucapan, seandainya aku masih ada di sini ya, mungkin masih bisa seperti ini dan seperti ini. Nah, itu kalimat-kalimat yang tidak baik atau bisa menjatuhkannya ke dalam perkara yang besar. Ya, perkara yang besar. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya masih banyak dari hal-hal yang disebutkan oleh beliau tentang seputar ini yang diperselisihkan ya. Membawa jenazah dengan kendaraan. Hamlul janazati 'ala sayyarah. Ya, apa hukumnya? Membawa jenazah di atas mobil.
di atas mobil. Adapun Syekhul Albani rahimahullah taala itu beliau memandang perkara itu tidak boleh. Ini Syekhul Albani yang kita baca kitabnya tadi. Itu beliau memandang tidak boleh karena mengikuti kebiasaannya budaya di luar Islam. Budaya di luar Islam. Beliau jelaskan dengan penjelasan yang panjang. Nah, akan tetapi ketika hukum ini, jadi asalnya memang jenazah itu dipikul. Ya, jenazah itu dipikul. Kata para ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan al-afdal hamluha alal aktaf. Yang lebih afdal itu membawa jenazah dengan apa? Di atas bahu-bahu. Itu dipikul. Lima fi dzalika minal mubashirati bihamlil janazah. Karena hal tersebut memberikan berita bahwa yang dipikul itu adalah jenazah. Ya. Maksudnya ini kabar. I'lan. Li'annahu idza marra an-nasu idza marra bil janazati bin nas fil aswaq arfu annahum janazah. Karena ketika dipikul dengan dipikul jenazah itu misalnya dilewati pasar atau tempat yang lain, maka manusia akan mendoakannya, ya, memberikan penghormatan misalnya. Ya. Itu dari sisi afdoliyahnya. Tetapi apakah boleh dibawa dengan menggunakan mobil? Hamlul janazati ala sayyarati, kata beliau, khata'un illa lihajatin. Asalnya itu keliru. Asalnya keliru seperti itu. Illa kecuali lihajatin. Kecuali ada keperluan. Nah, keperluan ini macam-macam. Apakah karena jauh sekali tempatnya? Misalnya kalau dipikul itu tidak bisa orang, apalagi kalau pemakamannya gunung, ya, mendaki begitu, kemudian mudah kalau dibawa dengan mobil. Nah, maka hal tersebut para ulama memberikan rukhsah, keringanan, itu boleh. Tapi kalau misalnya dekat saja, maka asalnya dia dipikul saja. Dia dibawa saja, dipikul oleh laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Dan ini adalah sunnah. Sunnahnya seperti itu, tuntunannya seperti itu. Nah, kemudian ya, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ada yang mau bertanya, silakan. Nah, anak kecil yang baru lahir, ada letak khilaf di sebagian ulama kita. Syekh Ibnu Utsaimin beliau memandang bahwa anak kecil yang baru lahir meninggal dunia itu sama dengan orang dewasa hukumnya, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Bahkan ketika dia masih janin, tetapi umurnya sudah berapa bulan ya? 40 hari. Jadi sudah 3 kali 40 hari. Berapa itu? 4 bulan. 4 bulan, di atas 4 bulan. Ya, jadi kalau sudah 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, kemudian dia keguguran, biasanya ada yang keluar itu, yang keras-keras, itu diperlakukan seperti itu juga. Diperlakukan seperti itu menurut beliau rahimahullah taala. Karena sudah ada ruhnya. Sudah ditiupkan ruh. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman." Sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari. Ya, 40 hari kemudian berubah menjadi
dari air berubah menjadi darah, 40 hari berikutnya berubah menjadi daging, dan 40 hari berikutnya ja'ahu malak, datang sesosok malaikat, yunfakhu fihi ruh, meniupkan ruh kepadanya. Fayu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat ini diperintah untuk menulis padanya 4 perkara. Bikat birizkihi wa ajalih wa syakiyun am sa'id. Rezekinya, ajalnya, apakah dia orang yang beruntung atau orang yang celaka? Orang yang beruntung atau orang yang celaka. Nah, wallahu taala alam. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Mengumumkan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mengumumkan kematian yang disebut dengan an-na'yu itu boleh sekedar iklan saja, kabar, agar supaya kaum muslimin datang segera memandikannya. Karena kalau tidak diumumkan mereka tidak tahu. Mungkin yang tahu cuma berapa orang saja. Nah, dengan adanya pengumuman itu memudahkan untuk karib kerabatnya yang jauh-jauh itu cepat datang. Cepat apa? Datang. Tetapi tidak dibuka secara luas. Maksudnya kalau diumumkan, orang-orang yang biasanya ini, ada orang-orang yang cepat menangis, kemudian meratapi, ini yang bahaya. Kadang ada seperti itu di suatu tempat. Kadang juga ada orang yang disewa. Nah, kalau mati saya punya bapak, kamu menangis ya, kasih uang, begini. Nah, itu ada seperti itu. Dulu ada, tapi kalau sekarang wallahu alam. Ada supaya apa? Manusia, ini orang banyak sekali yang menangis ini. Artinya ini orang meninggal ini, jenazah ini besar sekali jasanya. Ya, besar apa? Jasanya. Dan itu menipu kaum muslimin. Menipu apa? Kaum muslimin. Nah, silakan. Ya, hadisnya menyebutkan bukan jaminan masuk surga, dijaga dari siksaan kubur. Hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu alam. Apakah Syekh Albani, ini saya belum baca ya tentang masalah ini, apakah beliau menhasankan atau mendoifkan? Tetapi yang lebih dekatnya hadis tentang orang yang mati di malam Jumat atau di hari Jumat, itu para ulama hadis menyebutkan hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. Karena hadis itu riwayatnya menyebutkan orang yang mati di malam Jumat itu akan dijaga dari siksa kubur. Dijaga dari apa? Siksa kubur. Nah, sementara banyak orang yang mati di malam Jumat misalnya, itu kadang matinya su'ul khotimah. Tidak baik begitu. Tidak baik. Maka ini kadang bertentangan ya dari kenyataan. Nah, wallahu taala alam. Iya, Anakia. Pohon pinang. Ya, itu perkara misalnya dia keturunan dari raja, untuk membedakan bahwa ini orang mulia, ini harus spesial dia anunya, batang ininya, jangan yang kayu-kayu biasa. Kemudian harus ada orang yang naik di atasnya kasih kode juga. Nah, itu tidak ada seperti itu ya. Kalau orang meninggal dari kalangan kaum muslimin, raja maupun rakyat biasa, pemimpin, miskin maupun kaya, itu sama kondisinya. Sama apa? Kondisinya. Bahkan kuburannya juga sama. Ini belum kita bahas tentang kuburan nanti. Tentang kuburan, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang ketika perkara dalam kuburan itu. Sama kuburannya, tidak boleh. Kalau raja itu kuburannya harus pasirnya begini, ya, ada tandanya warna kuning. Tidak ada seperti itu di dalam Islam. Itu disamakan semua. Iya. Kulluna min bani Adam. Setiap kita ini, semuanya dari kita ini
anak Adam, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling mulia. Adapun masalah jabatan, kedudukan di dunia ini yang disandang manusia, itu belum tentu di dunia ini dia mulia, dianggap mulia, belum tentu di hadapan Allah apa? Dia mulia. Dia mulia. Nah, yang membuat kita mulia di hadapan Allah adalah amalan kita, keistiqomahan kita. Nah, barakallahu fikum. Tafadhol, ada pertanyaan di belakang? Tentang membaca Al-Qur'an di kuburan. Ini tentang kuburan belum kita bahas ya. Seputar mengaji ya, membaca Al-Qur'an di kuburan. Nah, asalnya itu tidak ada. Itu asal ya. Asalnya apa? Tidak ada. Hanya sebagian ulama saja di mazhab Syafi'i. Ya, lebih khusus Imam An-Nawawi. Kisahnya ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Abbas melewati suatu kuburan. Dan waktu itu Nabi mendengar ada suara yang beliau dengar di kuburan itu. Maksudnya orang yang meninggal ini sedang disiksa. Maka Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini sedang disiksa. Nah, ini menunjukkan adanya siksa apa? Siksa kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka disiksa kecuali perkara besar yang mereka lakukan, itu dosa besar. Nah, disebutkan dosa besarnya itu diantaranya apa? Ada dua. Pertama, annahu la yastanji minal baul. Setelah kencing dia tidak cebok. Nah, dia tidak cebok, akhirnya ketika selesai kencing dia pergi sholat. Nah, menyebabkan apa? Kencing itu mengenai pakaiannya, celananya, dan sholatnya tidak sah. Itu dosanya besar. Dosanya apa? Besar. Nah, itu banyak ya kalau yang kencing di pinggir jalan, asal pasang saja langsung ya. Banyak sekali seperti itu. Padahal ada tuntunan syariat. Kalau tidak ada air pakai apa? Pakai tisu. Ya, tidak ada pakai tisu, pakai batu. Kalau dahulu pakai batu, istinja dengan batu. Nah, ada hukum-hukumnya di dalam pembahasan fikih. Yang kedua adalah wal akhar kana yamshi bin namimah. Yang lainnya dia disiksa di alam kuburnya adalah dia dahulu ketika di dunia selalu mengadu domba. Ya, selalu mengadakan permusuhan di tengah kaum muslimin. Makanya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian menancapkan di atas kuburan itu. Dan Nabi mengatakan la'allaha yukhaffifa ma lam yabasa. Semoga dengan pelepah kurma ini diringankan siksa kuburnya sepanjang dia masih basah. Kalau sudah kering, nah sudah habis masanya. Nah, sehingga sebagian orang dia tanam itu pohon di apa? Di kubur supaya basah terus. Bahkan bukan cuma basah, ada yang siram lagi ya, siram supaya dingin. Begitu kuburan. Nah, ini semua pemahaman itu dibuat-buat. Asalnya seperti itu. Ambil bunga disiram-siram. Nah, barakallahu fikum. Hal ini memang polemik ya yang ada di daerah kita seperti ini, bahkan di negeri kita seperti itu. Iya. Dan memang diamalkan oleh pejabat-pejabat atau orang-orang yang tersohor di tengah kita begini. Maka daripada itu dalam hal seperti ini itu tidak ada. Iya, tidak ada. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah taala bila mengatakan orang yang meninggal daripada dia ditanamkan pelepah kurma, maka lebih baik dia dibacakan saja Al-Qur'an, dimengajikan. Itu lebih bagus. Atau dibaca zikir. Itu pendapat murni Imam An-Nawawi. Dan beliau dikritik oleh banyak para ulama dalam hal ini. Ya kalau dikritik ya harus terima kritiknya. Karena apa? Keliru. Tetapi dalam hal ini ketika sebagian dari manusia, terkhusus di negeri kita ini mazhabnya Syafi'i, begitu memang pemahamannya.
Maka cara untuk mendekatinya itu pelan-pelan. Ya, kita berikan pemahaman pelan-pelan, tidak langsung, wah ini salah, enggak bisa seperti itu. Mungkar ini. Nah, itu apa? Salah. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana beliau mengetahui bahwa orang itu lagi disiksa di alam kubur? Ya, makanya ditanam pohon atau dibacakan Al-Qur'an. Kita tidak tahu. Nabi itu dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mendengar apa? Rintihan orang yang disiksa di kuburnya. Makanya beliau menancapkan pelepah kurma tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdi." Segala sesuatu ini benda-benda itu bertasbih kepada Allah. Termaksud pelepah kurma tadi. Itu dalilnya Imam An-Nawawi. Makanya Nabi tancapkan pelepah kurma tersebut. Tetapi hal tersebut tidak disyariatkan. Karena hanya Nabi saja yang beramal. Para sahabat setelahnya tidak ada yang amalkan. Wallahu taala alam. Khalas. Baik. Ini saja yang dapat kita pelajari di malam hari ini. Semoga bisa memberikan kebaikan bagi manusia di tempat kita, di daerah kita ini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.